Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bertemu lagi dalam acara Sera Peci, Semarak Ramadan Penuh Cinta. Acara ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini Ibu bisa memberikan sedikit pemahaman Ibu, sedikit ilmu Ibu kepada kalian untuk kalian isi di buku Ramadan kalian ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan, memberikan materi kepada kalian tentang materi tentang ibu. Siapa sih ibu-ibu? Ada yang tahu? Pasti kalian semua tahu. Pasti kalian semua punya ibu. Nah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu tahta akhdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena tanpa ibu kita tidak akan bisa ada di dunia ini. Lewat seorang ibulah kita bisa menjadi seperti ini. Kalian bisa berbicara karena siapa? Karena ibu kalian. Karena Allah telah memberikan atau mengirimkan ibu kepada kalian agar kalian bisa seperti sekarang ini. Jadi sudah sepantasnya kita selalu menghormati ibu kalian. Kita menghormati ibu kita sendiri. Nah, karena begitu mulianya seorang ibu seperti yang dikisahkan pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda, ia merupakan penduduk langit kalau kata Rasulullah. Kenapa dikatakan penduduk langit? Ya, karena begitu besarnya beliau cinta dan patuh kepada ibunya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang pemuda miskin yang mempunyai penyakit kulit. Nah, tapi ia tidak berputus asa dengan keadaannya itu. Seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya, sangat patuh terhadap ibunya. Pada suatu ketika, ibunya yang dalam keadaan lumpuh dan tuli menginginkan untuk pergi haji. Sedangkan Uwais tidak memiliki apapun karena kondisi Uwais pada saat itu ia berada dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta yang banyak. Nah, ketika itu ibu Uwais berkata, "Uwais, ibu merasa tidak lama lagi hidup di dunia ini. Sebelum ibu pergi, ibu ingin sekali pergi haji." Nah, di dalam hati Uwais bertekad untuk mengabulkan permintaan ibunya karena Uwais adalah seorang anak yang sangat patuh kepada ibunya. Nah, untuk itu usahanya seperti apa Uwais? Ia membeli seekor anak kambing atau anak domba kepada juragan yang biasa mengembala dombanya itu. Nah, Uwais selalu menggendong itu anak domba dari bawah ke atas gunung karena ia membuat kandang dombanya itu di atas gunung. Nah, orang-orang di sekitarnya selalu mencemoohnya. Itu Uwais sedang apa? Seperti orang gila saja menggendong anak kambing setiap hari dari atas ke gunung. Dari atas gunung ke bawah, dan setiap hari itu sekian lama, sekian hari
domba itu semakin besar dan Uwais pun jadi semakin kuat. Nah, kenapa Uwais kenapa Uwais melakukan hal itu? Karena ia ingin melatih fisiknya untuk menggendong ibunya untuk pergi haji. Nah, selang 8 bulan kemudian tibalah saatnya waktunya ibadah haji atau bulan Zulhijjah. Nah, pada saat itu Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dan ke Madinah. Itu ia lakukan pulang pergi dari Yaman, dan itu pun jaraknya tidak jauh. Coba kalian, apakah ada yang sanggup seperti Uwais? Kalau sanggup seperti Uwais, kalian adalah anak yang hebat. Nah, Uwais tidak pernah melawan orang tuanya, tidak pernah melawan ibunya. Ia selalu patuh kepada ibunya. Apapun yang ibunya perintahkan, ia selalu patuh. Termasuk ia menggendong Uwais pergi ke Mekah, dan tiba saatnya di Mekah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Nah, ketika itu ibunya menyaut, "Lalu bagaimana dengan dosamu, Nak?" kata ibunya. Terus Uwais berkata, "Ketika Allah mengampuni dosamu, dan itu pun aku akan mendapatkan ridho darimu ya, agar aku bisa ke surga Allah." Nah, jadi Uwais melalui ridhonya ibunya itu, Uwais berharap, Uwais berkeyakinan bahwa Uwais akan bisa menyusul ibunya ke surga. Jadi Uwais selalu berdoa agar Allah mengampuni segala dosa ibunya, karena dengan dosa ibunya terampuni oleh Allah, dia berharap ibunya Uwais sendiri akan pergi bersama ibunya di surga, akan berkumpul bersama ibunya di surga. Nah, itulah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni dikenal kepada para makhluk di langit. Nah, ia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Setelah pergi haji, ia pulang kembali ke Yaman bersama ibunya, dan tidak lama kemudian Uwais ditinggalkan oleh ibunya. Betapa sedihnya ia, tapi Uwais selalu ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan kepadanya. Nah, singkat cerita anak-anakku, pada saat sebelumnya ketika ibunya masih hidup, Uwais berkunjung ke rumah Rasulullah. Nah, tapi sayang Uwais tidak sempat bertemu Rasulullah, karena ketika Uwais ke rumah Rasulullah sedang pergi berperang. Jadi Uwais hanya bertemu dengan istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut Uwais pergi. Nah, dan singkat cerita, tiba saatnya Uwais dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggal dunia. Nah, masyarakat di sekitar rumahnya heran, kenapa banyak sekali orang-orang memakai pakaian putih yang tidak dikenal datang untuk bertakziah ke rumah Uwais. Memang siapakah Uwais? Nah, ketika ingin Uwais dimandikan, di situ sudah ada orang-orang banyak untuk memandikannya. Padahal tetangga-tetangganya tidak mengenal itu siapa orang-orang tersebut. Ketika ingin disolatkan, dikafani, itu sudah ada orang-orang banyak di situ. Siapakah beliau? Siapakah orang-orang itu? Kenapa orang-orang itu ada di rumah Uwais ketika Uwais meninggal? Memang siapakah Uwais itu sampai segitu banyaknya orang berkumpul di rumahnya Uwais ketika Uwais meninggal? Sebagian dari mereka menjelaskan, Uwais adalah sang penghuni langit. Ia karena begitu ridhonya ia, dalam begitu patuhnya ia kepada ibunya, begitu sayang dan cintanya ia kepada ibunya, terus Allah sudah menghadirkan ia di langit, dan dia adalah teman kita. Nah, seketika itu masyarakat di lingkungan rumahnya Uwais kaget dan terheran-heran. Masya Allah, kalau tahu begitu saya ingin selalu didoakan oleh Uwais. Nah,
Nah, begitulah anak-anak kurang lebihnya cerita Uwais Al-Qarni ya. Nanti kalau karena waktunya tidak banyak, kalian boleh searching di YouTube atau di internet kisah Uwais Al-Qarni. Di situ banyak dijelaskan bagaimana ia patuhnya kepada ibunya. Nah, lebih jelasnya lagi kalian searching sendiri. Nah, di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa terhadap ibu kita tidak boleh berkata tinggi, tidak boleh berkata kalau disuruh oleh ibu ayo belajar langsung belajar, karena tidak ada yang namanya ibu ingin mengajarkan anaknya untuk keburukan, tidak ada. Yang namanya ibu pasti ingin anaknya menjadi yang terbaik. Ketika anak-anak disuruh sholat, itu untuk bekal kalian, nak. Jadi ketika orang tua kalian menyuruh sholat, puasa, nah itu tanggung jawab ayah dan ibu kalian, agar kalian tidak terjerumus ke dalam hal-hal dosa. Nah, untuk itu kalian jangan sampai durhaka, jangan sampai berkata yang tidak baik kepada ibu kalian ya, atau kepada orang tua kalian. Nah, cukup sekian yang ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi ibu khususnya diingatkan. Nah, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.